Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua bisa hadir di kelas Maya ini, di kelas 11 ATP, mata pelajaran persiapan lahan. Apakah Anda semua sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah, semangat ya. Ya. Ini Ibu ingin kepada Reza untuk mempersiapkan kelasnya. Kita mulai dengan berdoa. Silakan Reza. Oke, Bu. Sebelum kita mengikuti pelajaran selanjutnya, lebih baiknya kita berdoa untuk mempelajarkan pembelajaran kita. Berdoa menurut agama masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Reza. Sebelum kita melanjut ke acara yang berikutnya, Ibu kirim link presensi dulu ya, silahkan diisi. Hadir semua ya ketua kelas ya. Tapi Ibu ingin Ananda semua tetap isi presensinya. Ibu kirim ke grup WA boleh? Boleh. Oke. Nah sebelum itu Ibu ingin Ananda menyanyikan lagu. Siap ya? Siap. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya ke Ananda semua, ada yang bisa menyebutkan kepada Ibu, mengingatkan kita semua kembali, tema apa atau pelajaran apa yang sudah kita pelajari di minggu lalu? Ayo siapa? Kira-kira kita minggu lalu belajar apa ya? Iya, Aidil silahkan. Pembelajaran minggu lalu adalah pelajaran tentang penentuan komoditas tanaman. Itu pada hari ini kita akan belajar tentang persyaratan tumbuh tanaman perkebunan. Nah, apa itu persyaratan tumbuh tanaman perkebunan? Apa aja yang akan kita pelajari? Sebentar, Ibu slide dulu, share screen dulu. Nah, ada foto-foto berita yang Ibu masukkan di sini. Nampak oleh Ananda semua? Nampak, Bu. Nah, di sini ada oke, tentang penggunaan pestisida ya. Nah, ada yang mau berkomentar tentang hal ini? Saya, Bu. Oke, yuk si Zahra Tulzakia. Menurut saya, jika melihat dari judul berita tersebut, menunjukkan bahwa pengguna pestisida yang berlebihan dapat menyebabkan masalah pada lahan pertanian. Nah, dari judulnya kita bisa mengetahui bahwa penggunaan pestisida yang terlalu lama itu akan menyebabkan apa? Lahan menjadi rusak ya kan, struktur kimia. Ibu akan menampilkan juga tentang apa-apa saja yang akan kita pelajari di sini. KD-KD yang akan Ananda pelajari di sini. Nah, coba dilihat. Di sini Ananda akan belajar tentang persyaratan tumbuh tanaman
tanaman perkebunan, kemudian merumuskan kondisi tanah, iklim dan lingkungan mikro, kemudian teknik modifikasi kondisi tanah dan iklim, kemudian praktikum mandiri pengujian pH tanah. Ini yang akan Ananda pelajari. Nah, KD-nya apa? Di sini Ananda akan belajar tentang tujuan dari pembelajaran ini adalah Ananda bisa mengetahui, merencanakan prosedur prosedur persyaratan pertumbuhan tanaman perkebunan, kemudian mengendalikan iklim mikro tanah tanaman perkebunan, kemudian Ananda bisa terakhir bisa menguji pH tanah. Sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya, Ibu akan melakukan pretest uji kemampuan Ananda dalam pembelajaran hari ini. Ibu beri waktu 5 menit ya, Ibu share ke WhatsApp-nya atau ke situ, ke chat di samping. WhatsApp aja, Bu. Ke WhatsApp ya, Ibu beri waktu 5 menit, oke? Oke. Oke, nah, Ibu kasih video, silahkan diperhatikan. Tanaman pinang dapat tumbuh di berbagai jenis tanah. Tapi, tanah yang paling baik yaitu tanah yang berjenis liat, airase baik, dan tidak mengandung cadas. Keasaman tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman pinang adalah pH 4-8. Adakah siswa-siswa yang bisa menyampaikan pendapatnya tentang tayangan video tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razila Rahayati Fitri dari kelas 11 ATP. Ya, Menurut video tersebut, menayangkan tentang syarat tumbuh tanaman pinang, di mana tanaman pinang dapat tumbuh baik pada jenis tanah liat dan bervariasi baik pH 4-8, ketinggian yang baik 6000 dpl, cahaya matahari 6-8 jam per hari. Jadi pinang dapat tumbuh di wilayah Indonesia, di seluruh wilayah Indonesia. oke. Berarti Zila nih menyimak videonya ya. Nah, jadi tadi video itu menceritakan tentang tanaman pinang yang bisa tumbuh di seluruh wilayah Indonesia. Seluruh Kenapa? wilayah Indonesia. Iya, salah satu syarat tumbuh tanaman pinang tersebut adalah memiliki intensitas cahaya 6-8 jam per hari. Kemudian untuk ketinggiannya kurang dari 600. Untuk tanahnya dia membutuhkan tanah yang liat dan berarea sebaik. Nah, masing-masing tanaman punya syarat tumbuh masing-masing. Nah, di sini kita belajar tentang syarat tumbuh tanaman. Nah, kemudian Ibu ingin Ananda buat kelompok untuk mengupas materi ini. Di apa pembentukan kelompoknya menurut Ananda? Nah, kelompok A nanti membahas tentang syarat tumbuh tanaman perkebunan. Kemudian kelompok B nanti membahas tentang faktor-faktor iklim dan tanah, ya. Nah, nanti ketuanya siapa ya? Nanti ketuanya mencari anggotanya masing-masing ya. Silakan berdiskusi. Materi diskusinya sudah tahu, bisa Ananda gunakan modul yang Ibu share, bisa juga Ananda gunakan perangkat pintarnya, smartphone-nya, silakan buat kelompok, LKPD-nya sudah ada, silakan dikerjakan, Ibu beri waktu 10 menit. Nanti setelah ini Ananda silakan menyampaikan hasil diskusinya melalui presentasi. Bisa? Sudah selesai semuanya? Udah, Bu. Oke, cepat nih, semangat sekali sepertinya. Mau
diskusi dulu atau mau ice break dulu? Ayo. Es break aja. Bangun pagi langsung ke sawah, di jalan ketemu Cakep. pendidikan bukan cuma cari ijazah, tapi cari ilmu yang bermanfaat. Ore. Ayo, siapa yang membalas nih dari kelompok B? Cakep. Oke. Sesudah sungai Dian, meri air pun ngalir hingga ke lautan. Cakep. Sudah dapat ilmu yang banyak, lalu yang ajarkan juga amalkan. Cakep. Udah tuh. Udah, Oke. Boleh dibayar? itu aja Bu. Boleh. Nah, sekarang kembali lagi ke pelajarannya. Ayo giliran kelompok A untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Zahratul wabarakatuh. Zakia ingin mempresentasikan hasil kelompok A, yaitu persyaratan pertumbuhan tanaman. Yang pertama, ada energi matahari. Energi matahari sangat berperan dalam proses fisika. Di dalam proses fisika, di dalam tajuk, maka dampaknya berpengaruh terhadap kondisi suhu, kelembapan udara, keseimbangan gas yang dihasilkan oleh. Presentasi dari Zakia mewakili kelompok A. Kelompok B ada yang ingin menanggapi atau bertanya materi tentang persyaratan tumbuh tanaman perkebunan. Yuk silakan. Saya ingin bertanya kepada kelompok A tentang unsur hara, marko, dan mirko. Sebentar Asrul, Ibu revisi. Iya, makro dan mikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok A ingin menjawab pertanyaan dari kelompok B. Menurut saya tidak ada pemupukan merupakan salah satunya cara jalan menganggapi diferensiasi unsur hara. Sekarang giliran Ibu yang memperkuat hasil diskusi ini ya. Sebentar. Ini persyaratan pertumbuhan tanaman. Yang pertama Anda bisa lihat yang pertama pada intinya syarat tumbuh tanaman itu ada dua hal, ya kan? Yang pertama tentang iklim dan tanah. Nah, ini kenapa Ibu sampaikan kita nanti ada praktikum yang disebut dengan pengujian pH tanah. Nah, sudah sebaiknya ya sebelum kita membudidayakan tanaman tertentu kita uji dulu pH-nya agar tidak terjadi defisiensi fosfor. Kita bisa ambil kesimpulan? Ada yang mau menyimpulkan? Ada, Bu. Ya, Bu. Zakia, boleh yuk. Syarat tumbuh tanaman adalah energi matahari, temperatur udara, kelembapan, oksigen, unsur hara, dan media perakaran. Mungkin Ibu bisa tambahkan tentang iklim Junghun tadi ya, itu termasuk salah satunya dalam kesimpulan kita bahwa vegetasi tanaman itu juga tergantung pada kondisi iklimnya. Dan Ananda lanjut ke post-testnya. Tadi kan udah pretest nih, Ibu kirimkan link untuk post-testnya, Ibu beri waktu 5 menit. Pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang persiapan lahan tanaman. Nah, kalau ini silakan Ilma menyampaikan refleksi belajar tentang sejarah tumbuh tanaman perkebunan dan belajar tentang iklim dan tanah. Dulu sebelum ditutup, menurut agama masing-masing, berdoa mulai. Akhiri pembelajaran hari ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengujian dari kelompok kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.